Halo everyone, Skyjens over here. Aku kali ini ingin membicarakan tentang bagaimana sih cara membersihkan energi negatif. Bagi kalian yang memang suka kalau keluar, kalau kalian memiliki masalah seperti kalian drain, ini biasanya para introvert nih yang banyak yang terjadi, atau para empat juga salah satunya. Ya pokoknya kalian memang agak sensitif lah ya, atau mungkin kalian memang suka menyerap energi orang lain atau mungkin energi sekitar kalian. Kayak sponge, kayak gitu loh, kayak busa. Dan ini caranya bagaimana aku biasanya melakukan untuk melepas energi negatif di dalam tubuh aku, atau mungkin di ruangan aku, atau mungkin di sekitar aku, dan bagaimana cara aku memproteksi diri aku supaya aku tidak terpengaruh dengan luar juga. Itu salah satunya sih. Tapi di sini fokusnya hanya bagaimana caranya memproteksi dan juga melepas energi negatif ya. Cara pertama adalah aku sering menggunakan incense stick. Ini semacam ini. Ini tidak sponsor ya guys. Ini tidak sponsor. Jangan nanya mereknya apa, oke? Aku biasanya pakai dua cukup. Sebentar guys. Karena dua itu cukup. Gitu, jangan terlalu banyak. Mungkin maksimum 3, 4 lah ya. Kalau aku memang butuh untuk membersihkan satu ruangan, biasa aku pakai 4. Tapi kalau kalian sedang nyantai kayak gitu, terus kalian sedang duduk dan pengen ini hanya untuk refreshing saja, pakai 2 aja cukup guys, karena bisa mata perih, sesak juga kayak gitu satu ruangan. Jadi jangan terlalu banyak gitu, karena asapnya nggak bagus guys. Sebenarnya sih tidak hanya pakai incense saja sih, jadi apapun yang wewangian guys, wewangian seperti parfum, humidifier, bunga asli ya gitu. Kalau bisa kalian ketika mencari yang wangian kayak begini, itu cari yang natural, yang memang datangnya dari natural, memang mereka tuh proses itu dari bunga atau dari tumbuh-tumbuhan tertentu. Dan satu hal lagi, kunci utama dari incense stick atau wewangian ini tuh kalian harus suka. Semakin kalian suka dan semakin kalian kayak merasa refresh, segar ketika kalian mencium itu, dan kalian suka dengan itu akan semakin positif guys. Karena di sini tujuannya adalah bukan karena incense sticknya yang memang powerful atau bagaimana. Ya mereka powerful secara wangi, secara energi betul. Tetapi ingat, ini tuh hanya benda mati, hanya benda yang memang untuk ngebantu, tools, media. Karena poin di sini adalah untuk menyegarkan pikiran, mind power. Jadi ini untuk ngebantu, ini adalah pendukung untuk supaya pikiran kalian itu mengarahkan dan fokus terhadap sesuatu hal yang memang positif, sesuatu hal yang memang enak, segar, refresh. Terutama incense stick ini tujuannya untuk merefresh, mereset, calming, relaxing kayak gitu. Tujuannya adalah dia itu ini untuk itu, supaya kalian tuh relax, enak, segar, terus nyaman itu guys. Makanya kenapa kalian kalau nyium sesuatu hal yang wangi, enak, itu tuh pasti enak banget deh, kayak bikin segar dan bikin refresh ke badan kalian. Itu fungsinya sebenarnya dari wewangian ini, apapun itu ya bentuknya ya. Dan tapi di sini aku saranin ketika berhubungan dengan energi negatif, coba untuk pakai incense. Karena kenapa? Karena kalian harus butuh bakar. Karena ketika sesuatu hal dibakar itu energinya memang purifikasi guys, dan itu memang akan kayak mengkali lipatkan kayak gitu energinya, dan enhancing ke seluruh ruangan dan ke seluruh dimensi semacam kayak itulah kalau kita ngomongin secara supernatural ya. Dan itu fungsinya. Bagaimana cara pakainya? Aku biasa pakai cara pakainya itu adalah ketika kalian membakar kayak korek api, ketika kalian ngebakar itu visualisasikan di pikiran kalian itu seperti wanginya dan asapnya itu meng-cleansing, melepas dan mendorong semua energi negatif di ruangan atau di badan kalian atau di pikiran kalian atau di hati kalian. Kenapa visualisasinya itu penting? Karena itu pikiran kita lah yang sebenarnya berpengaruh di sini. Pikiran kita yang akan berpengaruh mengkali lipatkan ini dan mengutarakan intensi kita
ke sesuatu hal yang kita mau. Yang di sini adalah untuk merefresh, menyegarkan, merilekskan, dan memproteksi juga salah satunya. Ada energi proteksinya juga guys di sini. Dan melepas itu, merilis semua energi negatif di badan ataupun di ruangan ini. Di ruangan kalian ya. Tujuan itu, dan kalian visualisasikan seperti kayak ini tuh menyebar ke ruangan dan melepas semua energi negatif ya, dan rilis ke alam. Itu intensinya ke Tuhan ya, intensinya ke alam semesta guys. Jangan kemana-mana, selalu mintanya ke Tuhan. Jangan ke dewa tertentu ya gitu, karena Tuhan itu paling absolut guys ketika ngomongin frekuensi, ketika ngomongin proteksi dan cleansing. Dia paling absolut dan paling powerful kayak gitu. Itu incense stick ya. Wewangian yang lain juga kalian bisa pakai, apapun itu ya, entah itu bunga, entah itu humidifier, parfum, apapun itu guys. Dan make sure itu natural. Nah, yang kedua, aku biasanya tidur guys. Ini sangat efektif, sangat-sangat efektif. Kenapa? Karena ketika kalian sudah kayak penat, pusing, stres, di bawah tidur itu kayak merilis sesuatu. Dan kalau bisa diawali dengan doa, diawali dengan visualisasi, seperti kalian itu ketika kalian tidur, intensinya ke Tuhan ya, intensinya ke alam semesta. Ketika kalian tidur, minta seperti kalian itu terproteksi, membuat sebuah gelembung ketika kalian tertidur, selama tertidur, dan minta kalian itu rilis, melepas, healing, tolong minta disembuhkan dan melepas semua energi negatif di badan aku. Fokusnya di sana guys, fokusnya di sana. Jadi kalian awali dengan doa, awali dengan visualisasi ketika kalian tidur. Dan kalau bisa tidurnya tidur malam ya guys, jangan tidur siang. Kalau tidur siang itu palingnya tidur bonus kayak gitu, bukan menggantikan tidur malam ya. Kalau tidur siang, kalau jika kalian memang membutuhkan, boleh juga. Terkadang aku kayak ngantuk banget, itu kayak intuisi aku, badan aku, dan memang ada yang ngasih tahu aku tuh untuk tidur, karena kayak panggilan alam kayak gitu. Panggilan alam untuk tertidur untuk beberapa jam, kayak istirahatkan pikiran dan mata, intinya itu. Dan dari situ memang akan merefresh badan kalian, tapi tidak selalu all the time works ya, karena kalian kebanyakan tidur juga nggak bagus guys. Jadi memang tidur yang secukupnya saja jika diperlukan. Kalau tidak perlukan, jangan. Karena kalau berlebihan, sesuatu yang berlebihan tidak bagus guys, tidak baik. Itu untuk tidur yang diawali dengan doa dan visualisasi, seperti kalian itu terproteksi, melepas energi negatif, melepas sesuatu hal yang hitam di badan kalian, dan menghealing badan kalian, menyembuhkan badan kalian. Yang ketiga itu aku melakukan apa? Ketiga itu aku mencari tempat atau terkoneksi dengan alam, kayak gitu, mencari tempat dengan cuaca yang enak, udara yang enak, segar, oksigen yang enak, udara yang dingin, udara yang angin yang sepoi-sepoi, angin yang memang enak banget kayak gitu. Kayak pokoknya kalian tuh kayak ketika kalian terkoneksi dengan alam, dan semua angin, udara, awan yang ke langit gitu kalian lihat, dan matahari cahayanya itu enak banget yang kalian suka, dan itu pasti akan merefresh banget guys, sangat-sangat feeling in. Ini terutama bagi kalian yang memang membutuhkan recharge. Sumpah guys, kalau kalian butuh recharge, butuh mengisi energi kalian ketika kalian merasa drain, merasa kalian itu overwhelmed dengan manusia-manusia sekitar kalian kayak gitu, salah satunya. Ini bagi kalian yang introvert, ini sangat efektif guys. Alam itu sangat efektif. Kebanyakan orang meremehkan ini. Dan atau melupakan ini. Yang dimana sebenarnya tidak guys, ini sangat super efektif. Sangat-sangat super efektif. Ketika kalian membutuhkan sebuah recharge, melepaskan energi negatif, dan mengisi dengan unconditional love. Karena ketika kalian terkoneksi dengan alam, dan kalian enjoy dengan alam itu seperti mengisi unconditional love kalian masing-masing secara hati guys. Dan itu benar-benar refreshing dan menyegarkan. Itu sifatnya seperti apa? Itu sifatnya seperti vibrasi yang sangat besar
kan alam itu sangat besar ya, terutama ketika semua align together gitu, dari cahaya, udara, awan, langit, tanah enak, terus pepohonan hijau enak, segar, semuanya pokoknya gitu. Itu seperti vibrasi yang sangat tinggi sedang feeling in, sedang soaking you gitu, kayak feeling dan menabur semua dan mengisi semua dan mengelilingi kamu dengan semua vibrasi yang sangat-sangat bagus. Itu alam guys, dan itu seperti kan tuh kayak mendorong semua negatif untuk melepas ke alam terus mengisi yang baru. Itu tujuannya, dan kalian harus menerima, energinya harus menerima, receive dan melepas. Harus jangan ditahan, jangan kayak kamu tuh cembetut terus, tidak, terima, melepas energi dari badan kalian dan menerima energi alamnya. Biarkan semua mengalir, biarkan semua menyerap, biarkan semua mengalir di dalam kehidupan kalian, di dalam badan kalian, di dalam otak kalian, di dalam pikiran kalian, di dalam hati kalian. Itu kuncinya untuk nomor 3. Nomor 4, cara keempat aku adalah dengan cara keempat aku adalah dengan menggunakan singing bowl kalau kalian punya, atau frequency songs. Jadi lagu-lagu yang frekuensi yang bagus kayak 444 Hz atau 528 Hz, atau singing bowl yang memang orang merekam itu menggunakan singing bowl, boleh juga guys. Cari aja di Spotify, bisa gitu, banyak guys itu frekuensi seperti itu yang kayak untuk meditasi, untuk kalian setel ketika kalian sedang nyuci baju atau cuci piring, itu boleh guys. Itu untuk sifatnya untuk melepas, merilis, dan membuat semua itu jadi netral di frekuensi tertentu gitu. Cari aja frekuensi yang memang nyaman, dan kalian bisa cari frekuensinya di Google, itu artinya apa masing-masing. Itu banyak banget guys, biasanya disebut dengan binaural beats, itu juga salah satunya, atau solfeggio frekuensi gitu. Itu salah satunya guys. Jadi kalian bisa cari itu, menggunakan itu, dan setel kalau bisa sekeras mungkin gitu, semampu kalian aja lah ya. Aku biasanya sekeras mungkin sih, jadi biar satu ruangan itu itu guys, biar satu ruangan itu kayak langsung bergetar, menggelegar, filling in the whole room dengan suara vibrasi itu, karena itu ngomongin vibrasi. Dan itu pasti akan mereset. Tujuannya itu adalah untuk mereset guys, untuk kembali ke situasi, ke frekuensi yang memang diperlukan sesuai lagunya gitu. Itu untuk nomor 4. Itu cara aku nomor 4 ya. Nomor 5, cara aku kelima itu dengan meditasi. Meditasi ini sangat efektif banget guys, banget. Tetapi tergantung kalian bagaimana meditasi ya, karena ini nggak semua orang cocok kayak gitu. Ini nggak semua orang cocok. Meditasi ini bisa yang diam, silent, tidak bergerak, pasif, bisa juga yang aktif. Jadi tergantung kalian tuh maunya bagaimana. Yang aktif itu maksudnya bagaimana? Yang aktif itu biasanya yang membutuhkan fokus yang tinggi, aktivitas yang fokus tinggi, seperti olahraga. Olahraga itu seperti kayak badminton, jogging, tapi butuh fokus yang tinggi ya. Joggingnya benar serius guys, cuma nggak main-main guys. Yang cuma ketawa-ketawa terus nanti duduk kayak gitu terus nggak guys, harus fokus. Sepedahan juga, karate itu karate banget guys, itu benar-benar melepas energinya guys, dan itu butuh fokus yang tinggi juga. Harus serius juga ketika kalian melakukannya. Karate atau bela diri, intinya itu karate, bela diri, apapun itu yang sifatnya olahraga dan yang butuh fokus tinggi guys, fokus tinggi. Karena memang meditasi itu melakukan fokus, melatih fokus tinggi. Ketika kalian melakukan untuk yang pasif, kalian meditasi pasif yang duduk di bawah atau kalian tiduran, bisa juga. Meditasi itu banyak form ya, tidak hanya duduk saja, tetapi duduk seperti aku di atas bangku juga bisa, atau tiduran tetapi harus lurus. Kunci dari meditasi itu punggung harus lurus guys, jangan dilewatkan punggung ya gitu. Jadi spine kamu, tulang punggung kalian itu harus align together gitu, harus benar-benar proper. Itu penting guys ketika meditasi. Kenapa? Karena di situ ada alignment sebuah frekuensi
atau motorik. Karena punggung itu sistem sarafnya sangat banyak guys. Ketika itu proper align, itu electricity di dalam saraf kamu itu lancar jaya kayak gitu. Lancar banget guys. Itu sangat penting ketika kalian meditasi. Dan visualisasinya itu fokuskan terhadap diri kalian, melihatnya ke dalam guys, bukan keluar. Jadi kalian fokusnya ke dalam, mencari ke dalam badan kalian, pikiran kalian, hati kalian, ke semua cakra di bagian kalian. Kalian kalau pengen lihat cakra, cari aja coba di Google ya. Cari aja di Google 7 cakra atau semua cakra, karena meridian atau cakra itu banyak guys, lebih dari 7 itu yang utama, terus nanti ada lagi bisa sampai 100 lebihan kalau nggak salah ya. Nah, fokuskan di situ dan kalian kayak coba untuk mencari yang di mana yang nggak enak, di punggung yang mana, di badan bagian yang mana yang agak kurang enak. Nah, kalian fokuskan di situ, cari ke dalam. Untuk tujuannya adalah memecahkan, mencacahkan, menghancurkan, dan itu menjadi kayak bubuk terus dilepas. Gitu. Aku nyebutnya ini disintegration sih. Kayak penguraian energi yang negatif. Cari yang hitam, cari yang memang hitam. Aku visualisasinya adalah ke badan itu cari yang hitam, terus melepas itu, rilis, melepas, biarkan itu terlepas dan biarkan itu mengalir. Itu akan kerasa guys di badan ketika kalian melakukan meditasi. Melepas itu ketika kalian fokuskan pikiran kalian untuk melepas, itu kayak ada kerasa guys, kayak lepas, kayak gitu, kayak di badan tuh kayak lepas, entah itu di titik mana. Dan hasilnya adalah kalian enteng, pikiran enteng. Udah ada kilat barusan. Hasil ujungnya itu adalah kalian tuh enteng, badan enteng, semua enteng, pikiran enteng, hati enteng. Kalian gak perlu lama sih biasanya untuk meditasi ini, paling 5-10 menit, 15 menit cukup. Kalau kalian bisa melakukan setengah jam, 1 jam, silakan, boleh juga, tergantung kalian. Tapi sebenarnya 10-15 menit itu cukup guys. Tujuannya adalah untuk melepas, merilis. Itu termasuk juga ketika kalian meditasi bisa melakukan untuk membayangkan seperti bubble atau seperti sphere kayak di sekeliling badan kalian untuk melakukan proteksi. Dan kalian intensinya adalah untuk memproteksi. Minta energinya ke alam, minta energinya ke Tuhan. Jangan pakai energi sendiri guys. Kuncinya di situ, ketika kalian ingin memproteksi. Minta energinya ke alam. Kalian tuh kayak menyerap energi alam, energi Tuhan untuk memproteksi kalian dan membuat sebuah barrier. Dan kalian intensinya itu kayak otomatis. Setiap saat. Continually. Dan biarkan itu mengalir semua, dan biarkan itu terjadi. Itu cara aku untuk memproteksi diri, untuk melepas, untuk releasing all the negativity. Ini seperti kayak kalian tuh kayak memberikan energi negatif ke Tuhan sebenarnya. Visualisasinya seperti itu bisa juga guys. Dan biarkan Tuhan memproses itu semua kayak gitu, dan membantu kamu gitu. Kalau mungkin beberapa kalian itu kayak punya trauma yang besar, karena ini nggak selalu enteng ya. Biasanya kalian ketika melakukan meditasi nggak sekali langsung enteng guys. Biasanya untuk beberapa kalian yang memang sudah akut gitu kan, sudah benar-benar mendalam banget dan sudah mengakar, itu butuh berkali-kali guys. Dan kalian itu harus ada bantuan dari Tuhan, ada yang perlu diproses, ada trauma yang perlu dihancurkan, atau trauma yang perlu dilepas dan perlu dipahami dan perlu diserap dan lalu dilepas. Let go, kayak surrender, itu melepas, berserah, bukan menyerah, beda ya, berserah, gitu. Itu meditasi guys, fokusnya gitu, oke? Terus selanjutnya ke 6 itu aku melakukan apa lagi? 6 itu aku salah satunya melakukan mandi penuh. Mandi penuh ini maksudnya apa? Mandi doa guys. Jadi kalian tuh mendoakan airnya. Entah kalian pakai shower atau pakai bak mandi gitu, bisa saja guys, apapun yang penting air bersih ya, air jernih guys, yang jernih ya guys, yang jernih. Kalau bisa jangan berbau sama sekali, itu akan lebih enak. Cari air yang segar, cari yang memang nggak bau sama sekali lah, pokoknya enak, udara enak, temperaturnya bagus,
Dan kalau bisa dingin ya, bukan dingin banget, tetapi kayak suhu normal, suhu normal, yang segar pokoknya. Kalian doain guys, minta ke Tuhan. Lagi-lagi Tuhan, sebenarnya ini tidak akan jauh dari Tuhan guys. Jujur, tidak akan jauh dari Tuhan. Semua butuh bantuan dari Tuhan. Ketika kalian meditasi juga kalian harus ingat Tuhan. Ketika kalian melakukan incense juga kalian harus ingat Tuhan. Ketika kalian mendengarkan lagu frekuensi tertentu juga kalian seharusnya kalian ingat dengan Tuhan. Termasuk ini dengan mandi. Doain, visualisasikan itu seperti airnya itu aktif, molekulnya aktif untuk melepas, rilis, refreshing, dan meluluhkan semua energi yang hitam. Seperti kalian tuh visualisasinya seperti sesuatu yang kotor di tangan, kayak tanah ataupun itu ketika kena air tuh langsung luntur semua. Nah, tetapi di sini visualisasinya adalah bukan tanah, tetapi energi yang hitam, energi yang buruk, energi yang negatif. Aku biasanya visualisasinya itu adalah hitam, yang memang kayak dia bentuknya kayak liquid atau gas, itu. Dan dia menempel di badan, di tangan atau di manapun. Kan bayangin ke situ. Harus ada visualisasinya guys, harus ada visualisasinya, kayak membayangkan, imajinasinya dipergunakan guys. Itu penting. Dan kalian bayangkan itu air tuh melepas semua. Kalau bisa kalian bayangkan airnya itu tuh menyala, terang, seperti bersinar kalau bisa. Oke? Dan ketika kalian visualisasikan ke badan dan membanjur ke badan kalian, mandi secara utuh guys, pakai sabun juga, sampo, semuanya mandi aja pokoknya mandi semua total, bersihin badan. Intinya itu badan semua satu total. Kalau kalian perlu melakukan skincare dan segala macam sekalian guys, sekaligus, karena kan skincare tuh enak wanginya, nyaman, bikin comfort, relax. Itu juga salah satu untuk melepas energi yang negatif. Salah satunya guys, karena wangi, enak. Itu juga salah satu yang memang wangian guys. Itu. Jadi di sini kalian butuh semuanya sebenarnya. Nah, ketika kalian udah mandi penuh, didoakan semuanya, dan kalian benar-benar serius, kayak benar semua seluk-beluk dari wajah, kaki, semua dibersihkan, pakai sabun, pakai sampo, rambut juga penuh, pokoknya bersih semua total. Ya sudah, kalian keringkan, selesai. Itu pasti badan kalian akan enteng, enak, segar. Tujuannya adalah untuk segar, cleansing, purification, menyegarkan, relaxing, refresh. Tujuannya ke sana. Itu. Nah, yang ketujuh, cara aku yang ketujuh adalah, ini yang paling susah sih menurut aku. Kenapa? Kalian itu kayak harus terkoneksi dengan Tuhan setiap saat. Mengingat beliau setiap saat. Semuanya tentang beliau. Semuanya selalu ke Tuhan. Grateful, itu salah satunya juga. Grateful, gratitude, bersyukur. Terkoneksi dengan Tuhan yang Maha Esa, atau aku nyebutnya dengan Sang Sumber. Setiap saat, setiap waktu, setiap detik kalau bisa guys, ingat terus beliau gitu. Dan kalian tuh positif. Salah satu ketika kalian terkoneksi dengan Tuhan itu energinya positif selalu. Senang, happy, mau bagaimanapun situasinya. Happy, senang, positif. Itu energinya positif. Itu 7. Dan kalau kalian perlu doa, terus berbicara sama beliau, berkomunikasi, feedback, bolak-balik kayak gitu, dan berpikir, kontemplasi, itu salah satunya untuk terkoneksi dengan Tuhan atau alam universe. Begitu. Nah, itu 7 cara aku. Ada bonus salah satunya guys. Ini trik aku, ini cara aku, yaitu adalah aku tidak melakukan cuma salah satunya, tetapi aku melakukan semuanya. Atau kalau aku tidak bisa melakukan semuanya dalam satu waktu, aku menggabungkan antara kedua atau ketiga mereka. Itu dalam satu proses. Seperti tadi mandi, gitu kan. Mandi itu ada penggabungan guys, antara wewangian, air, doa, meditasi juga. Karena ketika kalian mandi penuh, itu dibutuhkan konsentrasi, meditasi. Ketika kalian itu berbasuh, itu kalian harus kayak fokusnya ke sana. Meluluhkan, melunturkan, melepas semua.
diulang terus kayak gitu, repeat gitu, menggabungkan antara mereka semua. Itu trik aku ke-8, bonus untuk kalian semua, menggabungkan antara semua ketujuh itu. Cara aku untuk melepas semua energi negatif aku secara keseharian aku setiap saat. Itu satu hal juga, kalian, ini bonus lagi ya untuk kalian, ini aku baru kepikiran, jangan terlalu fokus terhadap yang negatif, jangan terlalu fokus terhadap yang takutan atau aduh nanti di sana ada yang apain ya, aduh aku tuh digangguin gak ya. Jangan fokus guys, ignore mereka semua, fokus dengan kehidupan kalian sendiri, fokus dengan diri kalian sendiri, fokus terhadap yang positif, yang mengembangkan, yang berprogres, yang menyenangkan, yang exciting. Fokusnya ke sana. Yang nanti kalau yang bilang kamu tuh ada digangguin, ikutin, nggak usah dipedulin guys, biarkan. Karena kalau kalian semakin memperhatikan mereka yang negatif, semakin senang mereka, semakin memberikan jalan untuk mereka. Jujur, semakin memberikan jalan untuk mereka yang negatif. Jadi satu-satunya untuk melepas yang negatif itu adalah ignore guys, dan fokus dengan yang positif, fokus yang membangun, fokus yang memang meningkatkan diri kalian, bukan bikin stagnan, bukan malah bikin kalian itu jadi takut dan kalian jadi diam di situ dan nggak kemana-mana, terus kalian pikirannya looping di situ. Itu juga salah satunya, dan ini tidak gampang ya aku membicarakan ini. Memang sounds like easy, tapi no, ketika kalian apply, ketika kalian melakukannya, bahkan aku pun tidak gampang guys untuk melakukan ini. Ignore, terlebih lagi aku sudah kayak go public kayak gini, nggak gampang guys. Aku live tiap hari juga, itu nggak gampang guys. Untuk kayak menjaga aku tidak terpancing dengan emosi orang lain itu, atau kata-kata hate dari orang lain, itu nggak gampang guys. Terutama aku harus belajar unconditional love juga, it's not easy. So emang tidak gampang. Coba untuk belajar di situ. Coba untuk belajar ignore, coba untuk belajar tidak terpengaruh, coba untuk belajar cuek. Itu. Apalagi kalau mereka itu bukan orang yang kamu kenal banget. Cuekin aja guys. Intinya itu. Jadi itu cara aku bagaimana melepas energi negatif dalam keseharian aku, kehidupan aku. Jika kalian ada pertanyaan, itu gimana maksudnya, atau kalian kurang ngerti, boleh di komen di bawah ya guys. So, itu ada 7 cara, mungkin lebih tepatnya 7 sampai 9 cara aku melepas energi negatif di dalam kehidupan aku selama aku hidup, selama aku menjalani kehidupan spiritualitas aku. Itu adalah kebiasaan-kebiasaan aku. So, itulah cara-cara aku untuk melepas energi negatif. Bagaimana dengan kalian? Apakah kalian sudah melakukan salah satu seperti apa yang aku lakukan, atau mungkin kalian sudah melakukan semuanya? Komen di bawah ya guys. Dan jangan lupa subscribe dan like video ini kalau mau konten seperti ini guys ke depannya. Mungkin nanti aku akan pikirkan, ini aku lagi coba konten ini, apakah kalian tertarik dengan ini, semacam kayak tips-tips atau cara-cara bagaimana untuk sesuatu hal dalam hal spiritual, menenangkan kehidupan kalian, tips-tips and tricks kayak gitu. Boleh di komen di bawah guys, dan jangan lupa subscribe di bawah. Thank you sudah mendengarkan aku, dan stay tune semuanya dengan konten-konten aku selanjutnya. Bye.